Untuk kalian yang over positif, kalian gak sebaik yang kalian pikirkan. Jujur aja, kalian tidak sebaik yang kalian pikirkan. Hai, welcome back again to my perspective. Dan kali ini aku pengen ngebahas sesuatu yang sempat aku singgung di videoku sebelumnya, yang video maksa buat cerita. Tapi kali ini aku pengen ngebahas tentang jangan maksa itu sendiri. Oke? Jangan maksa, jangan suka maksa. Kenapa? Karena maksa itu menurutku pribadi, ketika kita memaksa orang lain, itu pasti akan melukai dan akan menyakitkan. Ketika kita maksa orang lain, kita akan melukai orang itu. Karena orang itu harus melakukan yang bukan diri dia gitu. Kayak dia akan menjadi orang lain, dia terpaksa menjadi orang lain karena orang-orang lain pada maksa dia untuk menjadi apa yang sosial inginkan. Atau kedua, memaksakan, menyakitkan ketika orang yang kita paksa tidak bisa atau gagal menjadi seperti yang kita inginkan dan hasilnya kecewa, dan itu akan menyakitkan. So jangan maksa, jangan suka maksa. Mungkin banyak orang ngomong gini ya, tapi kan ada beberapa hal yang harus dipaksakan supaya itu berhasil, supaya itu jadi gitu loh. Kayak lu harus bisa maksa diri lu untuk lu pandai ini, bisa itu, dan bla bla bla. Sebenarnya bukan maksa sih, tapi jawaban yang lebih tepat adalah mengedukasi, mensupport, mendukung. Itu akan jauh lebih menolong daripada kalian memaksa. Gitu. Berapa banyak orang yang terpaksa walaupun berhasil, tapi dia tersiksa dengan diri dia sendiri. Mungkin contohnya adalah apa ya? Orang tua yang memaksa anaknya untuk jadi dokter, ini contohnya. Nggak tahu beneran terjadi apa enggak, tapi mungkin ada. Gitu. Tapi intinya ada orang tua, ini contoh ya, ada orang tua maksa anaknya buat jadi dokter. Diajarin tuh. Mungkin dulu orang tuanya pengen jadi dokter tapi gagal. Jadi mimpi itu dipaksa supaya anaknya yang lanjutin. Akhirnya anaknya dari SD tuh, pokoknya kamu harus masuk jurusan IPA supaya kamu bisa jadi dokter, kamu kuliah di sini dan lain-lain. Dan akhirnya mereka maksa anak mereka, dan anak mereka mungkin berhasil jadi dokter, lulus jadi dokter, buka praktek sendiri memang, dan akhirnya orang tuanya senang. Tapi terkadang they forget, they hurt their children for years. Orang tua melukai anak mereka selama bertahun-tahun dengan memaksa anaknya untuk menjadi seperti apa yang orang tuanya inginkan. Gitu. Kenapa aku bilang melukai? Karena mungkin anaknya nggak pengen jadi dokter, tapi karena ya anaknya hidupnya ditanggung sama orang tuanya, akhirnya dia ya udahlah, supaya orang tua senang, supaya orang tua balas budi ke orang tua, akhirnya dia melakukan apa yang sebenarnya itu bukan diri dia. Mungkin dia pengen jadi hal yang lain, mungkin dia pengen jadi musisi, mungkin dia pengen menjadi buka coffee shop, barista, atau pengen jadi pengusaha dibandingkan jadi dokter. Tapi karena banyak orang-orang yang memaksa dia untuk jadi dokter, akhirnya dia terpaksa jadi dokter. Dan terpaksa, it hurts, itu menyakitkan. Ya, syukur ya kalau memang anaknya pengen jadi dokter dan orang tuanya mendukung. Nah, beda kan? Ketika anaknya pengen jadi dokter, orang tuanya mendukung. Ketika anaknya berhasil, dua-duanya senang. Tapi ketika anaknya nggak pengen jadi dokter, tapi orang tuanya memaksa, mungkin ketika berhasil orang tuanya senang, tapi anaknya tersiksa. Dan itu ya, itu menyakitkan banget gitu. Oke, jangan suka maksa. Gitu loh. Dan mungkin analogi yang paling tepat tentang jangan suka memaksa adalah sepatu. Mungkin kita punya sepatu ukuran 42 nih, contohnya misalnya kita punya sepatu ukuran 42. Dan ukuran kita sekarang itu 44, sepatu lama. Tapi karena kita suka banget sama nih sepatu dan kita mau pakai, kita paksa buat ukuran kita yang kaki kita 44, kita masukin ke sepatu ukuran yang 42. Dan kita paksa, mungkin pada akhirnya berhasil kaki kita masuk ke dalam sepatu itu. Tapi dua hal yang terjadi.
Yang pertama, kaki kita sakit. Karena kita paksa supaya kaki kita masuk. Kita kesakitan. Kedua, sepatunya lebih cepat rusak. Padahal kalau sepatu itu kita kasih ke orang yang kakinya ukuran 42 yang pas banget, mungkin umur sepatu itu akan lebih lama. Jadi ketika kita memaksa, kita akan menyakiti entahlah itu orang lain atau diri kita. Dan kita akan merusak banyak hal. Merusak mimpi, merusak harapan, merusak waktu, merusak hubungan dengan orang lain. Jadi jangan suka maksa. Okay. Dan ini sering banget terjadi sih. Sering banget terjadi kita ketemu orang-orang yang memaksa kita, mungkin juga orang lain maksa kita buat kita menjadi seperti yang mereka mau atau menjadi seperti apa yang sosial atau rata-rata general orang inginkan. Tapi itu menyakiti dan itu menyakitkan. Gitu. Hal yang mungkin lebih baik dibandingkan dipaksa adalah diedukasi yang tadi. Diedukasi atau disupport, didukung. Itu akan jauh lebih membantu dibandingkan lu paksa orang lain. Nah, sayangnya banyak orang mengira dia lagi nolong orang lain. Padahal sebenarnya dia lagi memaksa orang lain. Gitu. Dan ketika orang lain gak bisa atau tidak memenuhi, ya dia akan kecewa, dia akan kecewa dan terluka. Atau ketika orang lain itu berhasil, dia senang, tapi orang yang dipaksa belum tentu senang. Gitu. So, jangan suka maksa. Jangan paksakan apa yang kita mau itu dilakuin sama orang lain. Karena kita juga belum tentu bisa bertanggung jawab atas yang kita paksakan. Iya kan? Contoh misalnya yang lain adalah hal-hal lain kayak kita maksa teman kita misalnya. Ya hal yang sederhana banget. Kita maksa teman kita buat, lu ini dong. Misalnya teman kita nggak bisa bawa motor, lalu kita paksa, lu belajar bawa motor dong, gitu loh. Tapi dia bilang, janganlah, gue orangnya cerobohan nih, bahaya banget. Gue nggak pengen belajar mengemudi, gue orangnya gampang takut. Ada beberapa orang-orang yang tidak bisa yang refleks atau responnya tuh lambat, gitu loh. Dan akhirnya kita paksa, cupu lu masa gitu aja nggak bisa. Dan akhirnya ketika kita paksa terus, dia belajar, dan akhirnya kecelakaan. Bisa terjadi. Atau ini sering banget ya terjadi juga di lingkungan kita. Dan aku lihat sendiri banyak orang, aku tidak lagi ngomongin perokok, tapi banyak teman-teman nih biasa satu geng yang pakai ngerokok atau misalnya alkohol deh, minum deh alkohol, karena aku pernah di dunia alkohol. Aku salah satu waktu itu addicted atau kecanduan alkohol, itu alkoholik. Dan yang sering terjadi waktu kita lagi minum rame-rame, ada satu yang nggak minum, kita paksa terus kan, ayo dong lu minum dong, gitu loh. Yang dipaksa ini tahu, oh enggak, gue lemah banget nih kalau minum dikit tuh langsung mabok tuh, dan kalau mabok alay gitu kan misalnya. Enggak lah, atau temannya yang lain bilang, enggak lah, gue nggak mau minum karena gue nyetir nih, gitu. Tapi karena kita biasa gitu kan, teman-teman suka maksakan, udahlah dikit doang, dikit. Hanya karena modal have fun kita paksa teman kita, dan pada akhirnya misalnya dia mabok lalu dia nyetir dan kecelakaan, kita yang maksa dia minum tadi, kita nggak bisa bertanggung jawab, gitu loh. Kita tidak bisa dan kita nggak berani untuk bertanggung jawab untuk hal yang seperti itu. Ketika kita maksa orang lain, apakah lu juga mau bertanggung jawab atas resiko atau konsekuensi yang terjadi kepada orang itu? Enggak kan? Sayangnya gitu. Banyak yang maksa, tapi gak banyak orang yang berani mengambil tanggung jawabnya. So, jangan paksa banyak hal. Jangan paksa diri kalian juga. Selain daripada jangan memaksa orang lain, jangan paksa diri kalian. Untuk hal apapun. Banyak orang yang over positif sih menurut aku. Positif itu gak salah. Percaya diri itu gak salah. Aku juga mensupport atau mendukung teman-teman yang lain untuk ayo dong percaya diri deh. Lu bisa. Nah, gitu misalnya. Tapi jangan dipaksa untuk supaya dia bisa. Kalau dia misalnya nggak bisa kayak tadi nggak bisa bawa kendaraan karena refleksnya yang lambat atau dia gampang takut orangnya, ya jangan lu paksa. Gitu.
Jangan langsung lu bilang, ayo Anda pasti bisa, kamu pasti bisa. Ya nggak semua hal. Jangan over pede, jangan over positif. Positif boleh tapi jangan over. Kenapa? Karena to be honest, untuk kalian yang over positif, kalian nggak sebaik yang kalian pikirkan. Jujur aja, kalian tidak sebaik yang kalian pikirkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada orang yang selalu bisa semua hal, atau tidak ada orang yang pintar atau pandai dalam segala hal. No. Semua manusia punya kelebihan, itu pasti. Tapi jangan lupa, semua manusia juga punya kekurangan. Nah, ini yang kita kadang sering lupa. Kita lupa kadang kita punya kekurangan. Oke. Jangan paksa diri kalian buat jadi sempurna. Karena nggak ada manusia yang sempurna kan. Gitu. Semua manusia bisa buat kesalahan. Nah, ketika kalian memaksa diri kalian buat sempurna dan kalian melakukan kesalahan, kalian akan blame diri kalian, kalian akan menyalahkan diri kalian, dan itu jauh lebih menyakitkan dan merusak diri kalian. Ketika kalian gagal, banyak hal yang terjadi gitu. Kalian akan kehilangan percaya diri kalian. Yang sebenarnya percaya diri itu baik, tapi sekali lagi jangan over. Karena ketika kalian over, ketika kalian gagal, kalian akan jatuhnya itu di bawah dari percaya diri. Kalian akan kehilangan percaya diri. Kalian akan takut mencoba hal baru karena kalian takut gagal lagi, gitu. Padahal kan belum tentu. Dicoba aja. Dan gagal itu hal yang normal. Gagal itu hal yang biasa, hal yang biasa aja. Tapi jangan disengaja untuk gagal, itu yang nggak normal. Tapi ketika kalian mencoba dan kalian gagal, itu hal yang normal untuk terjadi di dunia ini. Dan itu hal yang normal terjadi di kehidupan semua orang. Semua orang pasti pernah gagal, jadi gak ada yang sempurna. Dan jangan paksa diri kalian buat untuk jadi sempurna. Itu aja sih. Kayak banyak kayak aku yang ngomong. Ya, semoga teman-teman belajar untuk, dan termasuk aku sih, karena aku juga masih sering maksa buat apa yang aku inginkan itu terjadi, atau maksa standarku itu ke orang lain. Padahal kan orang lain kan standarnya belum tentu sama aku. Gitu. Ya standar orang kan beda-beda. Jadi jangan dipaksa. Karena aku pun belum tentu bisa dan berani bertanggung jawab atas konsekuensi ketika aku maksa orang lain. Wow, itu aja sih. Sekali lagi, jangan suka maksa. Jangan paksa orang lain dan jangan paksa diri kalian. Tapi lebih baik kita mendukung, mendorong, mensupport. Itu akan jauh lebih baik dan itu akan jauh lebih menolong. Mengedukasi itu akan jauh lebih menolong daripada kalian maksa orang lain. Oke. Ya, kita boleh berharap kan? Kita boleh kayak, gue pengen ini, gue pengen jadi ini. Boleh, go ahead. Tapi jangan paksa kalian untuk bisa di situ. Kalau ketika, ya face the reality lah. Hadapi kenyataan yang ada. Kalau kalian tidak bisa ke sana, ya jangan dipaksa. Mungkin memang jalannya nggak ke sana. Gitu sih, karena ya aku ngeliat banyak orang memaksa diri mereka juga sih, dan memaksa orang lain untuk menjadi seperti yang mereka inginkan, dan akhirnya karena tidak bisa bertanggung jawab dengan konsekuensinya, pada ujung-ujungnya kecewa sendiri kan, dan ya itu melukai dan merusak banyak hal. Itu aja sih perspektif kali ini, dan semoga kalian bisa belajar, dan aku juga pastinya belajar. Dan kalau video ini tidak menolong kalian atau kalian gak suka dengan video ini, udah gak apa-apa, dislike aja. By the way, aku juga post ini di YouTube aku, Ivin Wirawan, kalian bisa search. Dan aku juga post semua perspektif aku di situ. Silahkan share video ini kalau kalian merasa senang, suka, setuju, silakan. Dan like, jangan lupa. Karena banyak yang view tapi pelit like. Tapi ya it's okay, itu juga hak kalian. Dan kalau kalian merasa ada teman-teman kalian yang suka maksa atau lagi lagi berjuang memaksa diri mereka, kalian mungkin boleh share video ini supaya mereka lebih terbuka kali, lebih banyak hal yang mereka bisa dengar dan hal yang mereka bisa terima dan atau mereka pelajari. Itu aja sih. Jangan lupa follow aku di Instagram Ivin Wirawan, dan ada YouTube aku. Kalau kalian punya waktu mungkin kalian boleh kesana dan subscribe ya. Mungkin itu akan membuat aku sedikit lebih bersemangat kalau buat video-video kayak gini. Itu aja sih. Oke, bye bye. Thank you so much for watching and ciao.